Biasanya usia-usia 11 sampai 14 tahun itu anak sudah mulai pakai uang jajan mingguan atau bulanan. Nah, itu udah mulai tuh belajar mengatur. Oke. Gitu. Nah, ngaturnya pakai konsep apa? Ternyata ada di hadis, Ustadz. Berarti kalau dari sini sebetulnya agama Islam itu menyarankan kepada para umatnya itu memang untuk kaya. Betul. Harus punya uang gitu. Berarti sebagian orang yang mengatakan udah nggak usah cari uang banyak-banyak toh ntar dihisab kelamaan katanya. Berarti itu juga menjadi ya sesuatu yang harusnya nggak diambil teori tersebut ya Bu. Betul. Nah, konsep harta dalam Islam itu sebenarnya kebermanfaatan. Oke. Gitu ya. Jadi kayanya itu harus bermanfaat, bukan yang menumpuk uang, menimbun uang, menimbun harta. Karena kalau kita timbun, keluar tuh nanti kewajibannya zakat. Betul. Nah, zakat ini nanti diserahkan kepada 8 asnaf gitu ya. Balik lagi kebermanfaatan. Oke, gitu. Prinsipnya kebermanfaatan. Kaya untuk bermanfaat. Betul, gitu ya? bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kebermanfaatan umat. Oke, Bunda, tadi Bunda sempat menyinggung anak itu harus diajarkan untuk menabung, berinvestasi. Nah ini nih buat orang tua yang memang hanya memberikan anak itu jatah jajan dalam satu pekankah atau dalam satu bulankah? Kira-kira ada tips and trick dari Bunda sendiri gimana nih anak supaya bisa nabung gitu dengan uang jajan yang udah disediain. Gimana kalau misalkan udah ditabung tapi ternyata anak itu malah ngerengek, pengen sesuatu tapi dia sayang uangnya udah ditabung. Nah itu gimana tuh Bunda? Nah justru bagian dari sayang karena uangnya ditabung itu adalah pembelajaran berharga. Oke. Bagaimana dia bisa spend uangnya yang sudah dia susah payah kumpulkan untuk sesuatu yang harus bermakna. Gitu. Jadi biasanya kalau pakai uang sendiri itu kita lebih memilih gitu ya, lebih memilih mana yang paling prioritas. Oke. Nah ini terjadi nih, jadi anak saya sudah saya siapkan belajar menabung, kemudian dia pengen jam tangan. Dia minta kan ke bapaknya. Jadi kalau di keluarga kami tuh memang ada yang namanya proposal untuk membeli barang. Oke. Silakan nih. Dan itu udah aturan rumah ya. Betul. Jadi si anak nih kalau pengen sesuatu, silakan cari berapa harganya. Oke. Barangnya apa? Belinya di mana? Why? Kenapa kamu pengen barang itu gitu ya? Nah, nanti dipresentasikan ke bapaknya biasanya. Pilihannya biasanya 2. Bapaknya yang belikan atau pakai uang tabungan. Nah, ketika pakai uang tabungan dia jadi berpikir ulang. Ini jamnya perlu nggak ya? Ini tuh aku cuman ingin atau perlu? Nah itu kan konsep keinginan dan kebutuhan dan keinginannya jalan. Betul. Nah sehingga nggak apa-apa banget ayah dan bunda, para sahabat gitu ya, untuk memberikan kesempatan anak mengambil keputusan atas tabungannya. Sekalipun ternyata keputusannya itu tidak bermanfaat. Silahkan. Karena itu uang dia, gitu ya. Nanti ketika dia merasa itu tidak bermanfaat, nah jadi masuk lagi tuh bahan diskusi. Oh ternyata kalau pakai uang untuk sesuatu yang bermanfaat itu nggak enak ya. Ternyata itu bagian dari mubazir ya, gitu. Nah itu juga jadi bahan diskusi yang menyenangkan sebenarnya. Oke, jadi anak lebih terlatih untuk berpikir dan melakukan sesuatu dengan sadar, iya nggak Bun? Betul, dan merasakan dampak dari keputusannya. Oke. Apakah keputusannya itu bermanfaat? Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ternyata keputusannya tidak bermanfaat, kayak buang-buang uang gitu ya, itu jadi pengalaman yang berharga buat dia untuk masa yang akan datang. Di sini orang tua boleh masuk fase diskusi karena memang usia 11 sampai 14 tahun itu fasenya orang tua mulai berdiskusi hal-hal yang berat. Gitu. Nah, gak apa-apa anak-anak merasakan kegagalan pengelolaan keuangan di fase ini, gitu ya. Karena nanti masih ada jaring pengamannya. Orang tua masih akan mengcover kebutuhan hidupnya. Tapi dia punya pengalaman. Oh ya Allah, kemarin tuh ngambil keputusanku tuh salah, gitu ya. Jadi nanti ada fase untuk berdiskusi. Baik Bunda.
Kira-kira untuk tahapan usia berikutnya ada lagi, Bun? Kalau untuk fase sampai dengan remaja kita batasi di usia 14. Oke. Karena nanti kalau sudah 15 kita menyebutnya sudah ke pradewasa atau dewasa muda. Oke. Nah, itu tantangannya akan berbeda lagi. Gitu. Di fase 11 sampai 14 ini yang penting anak sudah paham bahwa bagaimana menerima uang dan bagaimana nanti dia mulai membagi-bagi anggaran. Sehingga melatih diri untuk membagi-bagi anggaran, membuat keputusan ada di fase ini. Nah, nanti fase berikutnya itu lebih banyak ke ilmu-ilmu yang sangat syar'i gitu ya. Bagaimana tentang zakat, bagaimana tentang nafkah. Nah, itu udah mulai masuk tuh. Gitu. Sehingga dengan pondasi yang kita siapkan di fase anak dan remaja ini ke depan akan lebih mudah. Oke. Karena nanti kebiasaan-kebiasaan, prinsip-prinsip sudah kuat, sudah kokoh. Oke. Nah, Bunda, dengan tadi usia 11 sampai 14 tahun itu kan itu sudah masuk ke fase remaja ya. Di situ juga anak-anak kayaknya udah aktif sosial media, apalagi TikTok gitu. Bahkan untuk jual beli aja kan mereka udah bisa buat pembelian secara online. Nah, kira-kira untuk mindset baik remaja perihal keuangan bahwa seseorang tersebut sudah memiliki pola pikir keuangan yang sehat itu tolak ukurnya dari mana, Bun? Memang kalau dicari tolak ukurnya agak sulit ya, gitu. Akan jauh lebih mudah untuk menjadikan uang itu sesuatu pembahasan sehari-hari dan nggak tabu gitu. Sehingga nanti ketika mengambil keputusan-keputusan keuangan, anak itu juga mungkin akan lebih banyak melibatkan orang tua. Tantangannya memang untuk era sekarang gitu ya. Kita mempersiapkan si anak ini ketika nanti punya KTP di usia 17, dia sudah punya kematangan berpikir untuk pengambilan keputusan. Kenapa? Karena KTP zaman kita dulu gitu ya hanya bisa dipakai buat bikin akun tabungan. Betul. Kalau zaman sekarang KTP ini bisa dipakai buat buka akun pinjol. Betul. Buka akun tabungan tentu saja dan buka akun investasi. Jadi ada 3 dan ini ekstrim kiri dan ekstrim kanan gitu ya. Yang satu untuk investasi bisa dia buka akunnya, yang satu akun pinjol juga bisa dia buka akunnya. Gitu. Jadi tantangannya memang bagaimana kita bisa menyiapkan anak itu bisa berpikir dan mengambil keputusan mengelola keuangan yang baik itu seperti apa. Iya. Gitu. Oke. Jadi Bunda nih ini harus jadi catatan utama nih buat Bunda sekalian. Bahwa yang namanya pendidikan keuangan itu bukan sesuatu yang berat, bahkan ini sesuatu yang urgent yang harus ditanamkan ke anak-anak mulai dari usia 3 tahun. Ingat Bunda, usia 3 tahun. Nah, kemudian Bunda, ini kan dari usia 3 sampai dengan usia 14 tahun itu, bahkan sampai dengan usia 18 tahun itu kan masa-masanya mereka berpendidikan atau bersekolah gitu ya. Kira-kira ini saran dari Bunda sebagai financial planner gitu, program apa dari sekolah yang harus ada untuk menunjang pendidikan ini supaya anak-anak itu beneran literasi keuangan gitu. Selain yang tadi disebutin ya Bun, ada program market day gitu, mungkin ada sesuatu yang lain? Baik, jadi memang di Indonesia ini literasi keuangan di dunia pendidikan formal itu belum banyak tersentuh. Kalaupun ada tuh kayak masih dicaplok-caplok gitu ya, dikit-dikit yang dibuat ilmu secara terstruktur itu belum ada, sehingga tantangannya ini menjadi tugas orang tua gitu. Tapi sekolah secara tidak sadar sebenarnya sudah ikut ambil bagian. Nah kebetulan kalau di sekolah anak saya itu sudah ada kebijakan, salah satunya adalah uang saku baru boleh diberikan kepada anak anak di jenjang pendidikan kelas 3 SD. Nah ini juga bagian yang menurut saya keputusan yang bijak. Karena memang anak kelas 1, kelas 2 belum bisa mengambil keputusan logis gitu untuk menggunakan uang. Kemudian adanya pembatasan uang saku. Ini akan membantu anak-anak untuk tidak membanding-bandingkan antara dirinya dengan teman-temannya. Karena
agak seragam gitu ya untuk uang sakunya. Kemudian ada juga kebijakan tidak menggunakan barang mewah. Ini juga bagian dari membuat anak menekan lifestyle. Bahwa kalau kita pakai barang yang sesuai spesifikasinya aja cukup kok. Nggak perlu pakai barang mahal, nggak perlu pakai barang mewah, pakai barang yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsinya. Nah ini juga membantu. Nah yang terakhir mungkin di sekolah perlu untuk disiapkan barang-barang belanjaan yang memiliki manfaat. Biasanya berupa makanan. Nah, bagaimana makanan-makanan itu yang disediakan memang makanan-makanan yang bermanfaat. Atau kalau misalkan ada mainan-mainan gitu yang dijual juga yang bermanfaat gitu. Karena ada tantangan yang cukup besar di sana. Gitu. Dan tentu saja ya juga edukasi tentang halal haram. Itu bagaimana anak-anak memilih produk-produk yang halal ini juga membantu literasi keuangan anak berjalan dengan baik. Baik, Bunda, setelah anak-anak mengetahui ilmu tentang keuangan, manajemen keuangan baik itu di sekolah ataupun di rumah gitu kan oleh orang tuanya, kira-kira dampak terbesar apa seumpama anak tersebut memang tidak mendapatkan fasilitas pemahaman itu, entah itu dari pihak sekolah atau di rumah itu sendiri. Kira-kira dampak terbesarnya apa, Bu? Dampaknya itu dampak dunia dan akhirat. Aduh, sungguh ekstrim itu dunia akhirat. Sungguh ekstrim ya. Karena ketika anak gagal untuk mengelola keuangannya, padahal kan sebenarnya sederhana ya, ini tentang kebutuhan, keinginan dan prioritas. Betul. Kelihatannya sederhana. Tapi ketika anak gagal untuk memenuhi itu, di dunia kemungkinan dia akan menghadapi ketidakcukupan finansial mulai di fase pensiun. Gitu, karena dia sudah terbiasa foya-foya di masa produktifnya. Nah, di akhirat ya tadi gitu, dia akan kesulitan menjawab dari mana uangnya diperoleh dan kemana uangnya digunakan. Kebayang ya kalau misalkan nanti pas dihisab gitu ya, dipakai buat apa? Buat healing gitu. Healing boleh. Ada salah satu ayat di Al-Mulk ayat 15 itu menyatakan bahwa kita memang diminta untuk menjelajahi dunia. Tapi kemudian tantangannya adalah bagaimana dia bisa mengukur itu adalah sesuatu yang pertengahan. Ya, dalam Islam itu ada anjuran untuk memilih sesuatu itu yang pertengahan. Tidak terlalu boros, tidak terlalu kikir. Gitu, tidak terlalu kikir, tidak terlalu berlebihan gitu. Ayatnya menyatakan demikian. Dan kemudian tantangannya lagi adalah pemborosan itu adalah kawannya setan. Betul, gitu ya. betul Itu juga sekali. ya, itu juga bagian dari bagaimana kalau misalkan kita terbiasa membiarkan anak-anak kita boros, ya artinya kita dampak besarnya itu adalah membiarkan mereka berteman dengan setan gitu. Gitu yang akhirnya nanti dampak ke akhiratnya juga kena. Gitu. Jadi membiasakan anak untuk qanaah gitu ya, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Wah, itu udah modal banget tuh untuk nanti ke depan bisa sukses insyaallah mengelola keuangan dunia dan akhirat. Bunda, dengan sekian banyak penawaran kemudahan keuangan nih di zaman sekarang, mulai dari pembelian sesuatu bisa pay later terlebih dahulu walaupun kita nggak punya uang, kemudian bahkan sekarang juga perbankan menawarkan kartu kredit juga langsung kayak gitu ya, bukan hanya ke orang-orang tertentu aja, seakan-akan udah deh semua market kayaknya harus bisa dapat kartu kredit gitu. Nah, dengan kemudahan-kemudahan seperti itu kan memang sudah tren pembayaran keuangan saat ini ya. Nah, ini gimana buat remaja yang memang mungkin sebagian besar mereka masih melihat ke gaya hidup yang modern itu kan salah satunya mudah memiliki sesuatu dan membayar dengan waktu yang sesingkat mungkin dengan praktis gitu, walaupun dia gak memikirkan apakah suatu saat itu akan menjadi beban atau enggak. Nah, perihal ini kira-kira untuk anak-anak yang melakukan transaksi demikian itu tetap kembali lagi ke prioritas atau mengukur diri income yang dia miliki seperti apa, Bun?
Iya, kalau misalkan kita sukses menyiapkan fase-fase dengan baik dan itu melekat kepada anak, maka pay later itu sudah bukan jadi pilihan mereka. Oke. Karena mereka terbiasa dengan delay gratification. Oke. Pay later itu membantu instant gratification. I want it now. Terus dia dapat. Betul. Gitu ya. Sementara kalau kita berhasil membuat anak bisa menghadapi delay gratification, maka pay later tidak menjadi opsi buat mereka. Oke. Gitu ya. Oke. Karena aku menabung dulu. Kalau mau misalkan healing gitu ya, mau jalan-jalan, aku nabung dulu. Atau misalkan dia pengen gadget tertentu, motor atau mungkin ya yang lebih besar lagi. Betul. Aku menabung dulu. Oke. Gitu. Oke. Nah, itu salah satu kesuksesan yang bisa diterima ketika delay gratification ini bisa dibangun dari kecil. Kemudian hal lain tentang pay later, ya tadi akhirnya dia memilih mengkotak-kotakan mana yang ingin dan mana yang butuh. Benar nggak sih aku harus pay later segala? Betul. Gitu ya. Konsep kepemilikan masuk. Pay later itu kan aku pakai uang orang. Betul. Maka aku harus gantiin. Ini tuh cuman masalah waktu kapan aku bayarnya. Betul. Nah, itu akan membuat mereka, oh iya ya, ngapain juga buru-buru kalau nanti ujung-ujungnya tetap harus aku bayar kok. Betul. Nah, terakhir nanti tentang konsep keinginan dan kebutuhan. Itu nanti masuk lagi. Konsep prioritas. Betul. Itu masuk lagi. Oke. Gitu. Jadi perjalanan panjang yang kita bangun ya, basicnya itu memang sampai dengan usia 14, itu nanti dampaknya kemana-mana. Iya. Ya, jangka panjang sekali gitu. Termasuk kalau misalkan mau beli kendaraan misalkan, atau mau memiliki lifestyle tertentu, dia akan tahu ini ingin, ini butuh, ini prioritas atau enggak. Oke. Gitu. Bunda, dari usia 11 sampai 14 tahun itu kan di sini ada keharusan orang tua untuk bisa mengajarkan kemandirian secara finansial. Berarti kan anak-anak itu harus dituntut kreatif juga. Berarti didikan kreatif itu bukan hanya di sekolah saja, termasuk di rumah juga harus. Kira-kira dari sudut pandang Bunda sendiri, di usia yang seperti itu bisa disarankan untuk melakukan apa nih ke anak-anak remaja untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain uang jajan dari orang tuanya gitu, Bu? Oke, nah enaknya nih kalau misalkan fase remaja, kemudian mulai belajar untuk mencari income, itu fase trial and error-nya masih aman. Oke. Karena mereka masih ditanggung orang tua. Nah, mungkin beberapa ide gitu ya yang saya ingin sih nanti menerapkan ke anak-anak gitu ketika fasenya datang. Itu pada saat liburan dibikin kayak misalkan mereka bikin project. Mau project apa nih gitu ya yang bisa kita lakukan bareng-bareng satu keluarga. Gitu. Misalkan ya coba yuk kita bikin misalkan kios minuman yang apa namanya di jalan gitu ya kita bikin, nggak apa-apa yang penting bareng-bareng. Nah, dia mulai tuh mengalami prosesnya. Proses dari produksinya, proses ngitung berapa modalnya, proses menetapkan harga, proses nanti akhirnya untung apa rugi gitu ya. Nah, itu ada prosesnya. Kemudian kalau zaman sekarang juga kreativitas dalam bentuk produk-produk digital masih sangat terbuka untuk bisa dioptimalkan. Teman-teman yang SMP itu sudah mulai familiar dengan Canva. Betul dengan sekali. CapCut gitu ya. Bagaimana mereka mengedit nanti itu bisa jadi salah satu sumber income. Membuka jasa editing, membuka jasa bikin logo. Nah, itu udah mulai banyak tuh teman-teman dari usia SMP. Gitu. Tugas orang tua apa? Fasilitasi, menjadi teman berdiskusi. Gitu. Itu proses yang bisa kita lakukan. Ya, jadi sahabat close the book. Jadi anaknya nanti jangan sampai bisanya itu cuma minta-minta sama ngerengek aja ya, tapi sebisa mungkin bisa diupayakan gimana caranya dia juga bisa menghasilkan fulus dari tangannya sendiri. Itu jauh lebih menyenangkan, lebih puas ya, Bun.
Betul, dan enaknya lagi karena resikonya tidak terlalu besar ya. Mereka tidak, kalaupun rugi mereka akan mendapat pelajarannya. Oke. Tapi untuk bertahan hidupnya tuh sudah di cover orang tua. Oke. Gitu. Itu memang fase-fase usia remaja ini seru sih. Kalau untuk mulai belajar menghasilkan sesuatu. Oke. Baik. Tadi kita ada, oh ya Bun, mungkin bisa diulas kembali tadi ada giving, ada spending sama growth. Nah itu tuh masuknya ke apa Bun? Ini adalah bentuk dari kita memulai melakukan budgeting namanya. Oh, gitu ya. melakukan budget. Jadi budgeting itu tadi 4 ya, berdasarkan hadis bahwa ada income-nya dulu, harus ada yang masuk supaya bisa kita bagi-bagi. Betul. Nah seminimalnya kalau dalam Islam itu tadi ada faktor giving, ada faktor spending. Spending nanti banyak banget nih. Spending ini adalah ilmu perencanaan keuangan yang paling rumit. Oke. Nah yang terakhir adalah growing. Growing ini bagaimana nanti teman-teman mulai belajar apakah itu usaha atau nanti ke investasi. Itu 3 hal itu menjadi basicnya, tapi nanti turunannya akan sangat banyak. Oke. Mungkin ini juga menjadi saran masukan ya buat orang tua, sahabat Close the Book semua. Seumpama orang tua atau sahabat-sahabat semua sudah mendetek, oh ternyata anak saya itu punya keahlian menggambar, atau anak saya itu punya skill di bidang sains dan memungkinkan untuk kompetisi, ya mungkin itu bisa disupport ya Bun. Betul. Adapun menang dan di situ ada rewardnya, wah itu sesuatu hal yang lain. Yang penting kita ajarkan dulu keberanian untuk dia bisa berekspresi dan percaya diri dengan kompetensinya. Selebihnya, alhamdulillah syukur kalau ternyata dapat juara dan mendapatkan income tambahan dari situ. Betul. Dan memang benar di fase sekolah itu salah satu sumber income buat anak-anak adalah ikut kompetisi. Gitu. Ya. Itu salah satu sumber income yang bisa mereka coba untuk dapatkan. Oke. Berarti dari sini kita bisa mengetahui bahwa yang namanya literasi keuangan itu bukan hanya keilmuan yang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang sudah berusia dewasa, bahkan sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita sedini mungkin itu anak-anak sudah diajarkan literasi keuangan, karena efeknya begitu besar ya Bun. Iya. Dunia akhirat ini tentang surga dan neraka juga soalnya. Iya, betul. Kira-kira Bunda ada informasi lain yang berkaitan dengan ini yang perlu sahabat-sahabat ketahui? Mungkin kalau saya boleh menyarankan gitu ya, kita sebagai orang tua dalam hal literasi keuangan itu jadikanlah itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ngomong uang di rumah itu jangan dibikin tabu. Santai aja, bilang aja, Mama tadi beli odol dapat diskon loh. Nah itu udah ngomong keuangan tuh. Oke, itu disarankan ya? Boleh, iya boleh banget. Atau tadi Mama buy one get one sepatu kalian loh gitu ya, misalkan. Gitu ya, kalau sepatu kan kalau beli kanan dapat kiri ya. Nggak, maksudnya sepasang dapat sepasang gitu ya. Dan itu suka ada promo kayak gitu juga. Betul. Nah, obrolan santai seperti itu menjadikan mereka terbiasa ngomongin uang. Jadi uang itu bukan sesuatu yang wah gitu, biasa aja. Uang banyak biasa, uang sedikit usaha gitu ya. Prosesnya akan seperti itu. Dan memang bicara tentang uang adalah bicara tentang maraton, jangka panjang, perjalanannya panjang. Sehingga membuat lingkungan rumah yang kondusif untuk membahas uang itu menjadi kemewahan sebenarnya buat anak-anak. Privilege kalau kata orang sekarang ya. Jadi orang tua perbaiki lagi literasi keuangan kita, karena sebenarnya kita juga masih punya PR di sana. Sehingga dari literasi keuangan itu kita bisa menjadikan ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat yang nanti akan diturunkan ke anak-anak kita. Dampaknya besar karena uang ini dalam Islam itu sebenarnya adalah bagaimana si alat ini yang bernama uang memberikan kebermanfaatan yang sangat luas. Gitu, sehingga orang tuanya harus paham dulu tentang literasi keuangan, menciptakan lingkungan yang nyaman, yang menyenangkan untuk membahas uang, dan nantinya akan membentuk anak-anak ini, membuat mereka mengelola uang dengan santai gitu, dengan tertata.
Karena memang banyak sekali ilmu keuangan dalam Islam yang sebenarnya perlu kita pelajari dan kita terapkan sehari-hari. Oke, super sekali Bunda. Bunda, ini fenomena di lapangan ada orang tua yang memiliki anak usia 3 atau 4 tahun menyuruh, "Dek, coba beliin ini ke warung." Nah, itu apakah sudah termasuk bentuk edukasi yang tepat untuk orang tua kepada anaknya? Sebenarnya usia 3-4 tahun itu belum saatnya bertransaksi. Oke. Gitu. Bahkan kalau di Islam itu tidak sah transaksinya. Karena anaknya belum sempurna secara akal. Oke. Sebenarnya juga gitu ya, sebelum balik itu anak tuh masih belum sempurna transaksinya. Gitu. Tapi karena dalam kebiasaan di Indonesia dan di dunia tentu saja biasanya anak-anak SD sudah bertransaksi. Betul. Ini perlu kita akali dan kita gawangi sih. Maka kalau ditanya 3-4 tahun sudah dimintain tolong untuk berbelanja. Betul. Solusinya adalah kontak dulu tuh si toko itu. Oke. Yang bertransaksi orang tua dan tokonya. Si anak ini kurir aja. Gitu ya. Jadi dia bawa uang itu uang ibunya. Kemudian bertransaksi yang sebenarnya sudah ditransaksikan di chat misalkan. Betul. Gitu. Jadi si anak ini kurir. Bentuknya adalah anak menjalankan amanah. Bukan dia yang bertransaksi. Oke. Memang dampaknya juga kadang-kadang karena ada kesalahan yang dibeli sesuai dengan request orang tuanya kan ujung-ujungnya anak kembali lagi 2 kali. Betul. Mending kalau sesuai dengan ekspektasi ini ujung-ujungnya kadang-kadang anak juga suka ya makan hati. Aku capek kenapa di Berarti itu lebih ke apa ya, besar madaratnya juga ya, Bu? Betul. Oke, jadi seperti itu ya, para sahabat Close the Book. Jadi upayakan pada saat misalkan kita ingin mengedukasi anak-anak untuk bertransaksi padahal usianya itu belum cukup untuk melakukan itu, cobalah didampingi. Kalau misalkan tidak didampingi ya seperti saran dari narasumber tadi, dikontak terlebih dahulu si abang tukang warungnya atau si tokonya sendiri. Oke Bunda, sebelum acara kita ditutup, kira-kira ada closing statement seperti apa nih untuk insight seluruh viewers Close the Book? Ya, mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan adalah tolong tentang uang ini dijadikan pembicaraan yang ringan sehari-hari. Karena fenomenanya di generasi yang lebih tua gitu ya, generasi yang sudah menikah saat ini, itu tuh baru ngebahas uang kalau udah jadi masalah. Akhirnya jadi ribut gitu ya, jadi nggak seru. Nggak seru. Jadi apa ya? Jadi momok gitu. Menakutkan ngomong uang itu gitu ya. Padahal suami istri biasanya ya sangat harus untuk bisa membahas tentang uang. Sehingga PR bersama nih, bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak kita ngebahas uang itu biasa aja. Gitu. Pembahasan tentang uang itu ya sehari-hari aja. Sama dengan nanya udah makan belum gitu ya. Nah, sama sehingga nanti transaksinya menjadi lebih bermakna. Dan karena memang perjalanan tentang uang ini maraton yang tidak selesai hanya di dunia saja. Betul. Tapi juga menjadi tanggung jawab nanti di akhirat. Baik. Super sekali Bunda ND closing statementnya. Terima kasih banyak atas kehadiran di studio Close the Book. Para sahabat Close the Book, demikian ya bincang-bincang kita seputar literasi keuangan untuk anak dan juga remaja. Insya Allah di episode berikutnya kita masih akan memperbincangkan topik-topik yang tak kalah lebih seru sebagai insight untuk kita semuanya. Dan sebagai bentuk dukungan di channel kita, jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen yang ada di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.